Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pur, salam dan bahagia. Saya Ibu Nancy Putstida Rasid Siregar, Kepala SMP Negeri 2 Palas, akan menyampaikan paparan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Mari bersama kita ciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sangat diperlukan untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, dan aman bagi peserta didik. Hal ini juga merupakan salah satu perwujudan implementasi sekolah sehat, khususnya Sehat Jiwa, yang merupakan program dari Gerakan Sekolah Sehat tahun 2024 ini di lingkungan SMP Negeri 2 Palas. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 jam pelajaran dengan lini masa aktivitas sebagai berikut. Diawali dengan peserta didik melakukan ice breaking, kemudian mengajak peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Kemudian mengajak peserta didik untuk menonton bareng film pendek pencegahan kekerasan, dilanjutkan dengan permainan mitos dan fakta. Kemudian peserta didik dilibatkan untuk membuat komitmen dan harapan, kemudian menyusunnya atau memasukkannya dalam kotak harapan. Dilanjut dengan memasang poster bentuk-bentuk kekerasan di sekolah. Kemudian semua warga sekolah akan melaksanakan atau mengikuti deklarasi anti kekerasan dan diakhiri dengan menyebarkan aksi melalui kampanye di media sosial. Kegiatan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dimulai dengan aktivitas ice breaking. Tentunya aktivitas ini ditujukan untuk menumbuhkan motivasi peserta didik dan agar mereka mau belajar memahami apa yang terjadi kepada orang lain dan menumbuhkan rasa empati atas apa yang terjadi kepada orang lain. Berikut ini serangkaian aktivitas ice breaking yang akan dilakukan bersama-sama peserta didik. Setelah selesai kegiatan ice breaking, disusul dengan kegiatan diskusi dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang kamu dapat pelajari dari kegiatan waktu yang dilaksanakan saat ice breaking tadi? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika melihat beberapa teman mengalami hal yang sama denganmu? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika beberapa teman mengalami hal yang berbeda denganmu? Berikut ini adalah jawaban yang diharapkan muncul dari para peserta didik akan pertanyaan pemantik yang telah diberikan. Aktivitas berikutnya mengajak siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, ada 6 bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Berikut ini bentuk-bentuk kekerasan yang diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang disajikan dalam bentuk poster agar dapat menarik bagi peserta didik. Berikut ini aktivitas nonton bareng atau nobar konten PPKSP.
Setelah selesai nobar, guru beserta peserta didik mengulas film bersama dengan pertanyaan pemantik diskusi sebagai berikut. Untuk memperkuat pemahaman peserta didik, berikutnya diberikan permainan mitos dan fakta. Dengan difasilitasi oleh guru, guru memberikan beberapa pertanyaan dan kemudian murid menjawab. Pertanyaannya termasuk dalam mitos atau fakta. Setelah melakukan atau mengikuti serangkaian aktivitas kreatif pencegahan dan penanganan kekerasan, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan komitmen dan harapannya. Dimulai dari diri sendiri, peserta didik diharapkan aktif, ikut serta dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Mereka dapat menyampaikan komitmen maupun harapannya di atas secarik kertas sticky note, kemudian ditempelkan di pohon harapan yang telah disiapkan guru di dalam kelas. Berikut ini adalah contoh isi dari pohon harapan yang diharapkan dapat timbul ataupun disampaikan oleh peserta didik. Misalnya, saya ingin merasa nyaman dan aman berada di sekolah. Saya tidak suka ketika ada siswa yang dikucilkan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya tidak ingin ada yang mengajak saya saat saya berada di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan gerakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, diiringi dengan semangat kebersamaan, peserta didik diharapkan dapat bergotong royong memasang poster bentuk-bentuk kekerasan di sekolah dengan mengunduh poster sesuai dengan jenjang sekolah dan mengikuti panduannya pada laman berikut ini yang telah disiapkan oleh Kemendikbud. Dalam serangkaian kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, sekolah menghadirkan narasumber dari polsek setempat untuk memberikan penguatan pemahaman, kemudian aplikasinya dalam kegiatan ataupun kehidupan peserta didik sehari-hari maupun warga sekolah, di mana di sini harapannya peserta didik maupun warga sekolah dapat lebih memahami pentingnya akan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman bagi seluruh warga sekolah. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan deklarasi anti kekerasan yang ditandatangani oleh seluruh pihak maupun warga sekolah. Seluruh rangkaian sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah telah didokumentasikan dengan baik, kemudian akan dibagikan di media sosial milik sekolah maupun warga sekolah dengan harapan mari kita wujudkan bersama-sama gerakan ini menjadi bagian dari pembiasaan dan budaya positif sekolah di mana kita semua seluruh warga sekolah saling menghormati, saling bertoleransi, saling berkomitmen bersama untuk dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, kemudian inklusi dan berkebinekaan untuk kita semua.
SMP 2 Palas? Bisa.